Halo teman-teman, ketemu lagi sama aku yang mau belajar yuk. Kita belajar bareng-bareng yuk sampai hatam. Nah sekarang kita coba untuk mengaji surah-surah pendek ya teman-teman ya. Oke kita mulai. Ayo teman-teman mau bareng sama aku belajarnya. Teman-teman juga di rumah sambil ngaji juga ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Surah berikutnya, surah Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarrin nafasati fil uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh fajar dari kejahatan makhluk yang diciptakan dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya, dan dari kejahatan orang-orang yang dengki apabila dia dengki. Selanjutnya surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Yang artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Menurut Ibnu Katsir, yakni dialah satu-satunya Tuhan yang Maha Tunggal Zat yang tidak memiliki bandingan. Tidak ada yang sepadan dan tidak ada yang menyerupai, sebab Dia adalah Zat yang sempurna dari seluruh sifat dan pekerjaannya. Diriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, apakah kalian tidak sanggup membaca sepertiga Al-Quran dari satu hari? Para sahabat menjawab, benar wahai Rasulullah, kami tidak sanggup
melakukan hal itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala membagi Al-Quran kepada 3 bagian, dan sepertiganya ada pada surat Al-Ikhlas. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan Nasai. Diriwayatkan dari Abdullah bin Hubaib, dia berkata, kami didera rasa haus dan tertimpa kegelapan. Maka kami menunggu Rasulullah SAW yang sedang melakukan sholat. Kemudian beliau keluar seraya mengamati tanganku dan berkata, Qul, katakanlah. Aku terdiam. Beliau keluar seraya Aku terdiam. Beliau berkata lagi, Qul, katakanlah. Aku bertanya, apa yang harus aku katakan? Beliau menjawab, Qul huwallahu ahad. Bacalah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ketika petang, pagi, hari sebanyak 3 kali, 2 kali. Dan sehari tidak sudah mencukupi kebutuhanmu dalam sehari. Jadi baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ketika petang dan pagi hari itu bisa 3 kali atau 2 kali sehari. Itu diriwayatkan oleh Rasulullah SAW kepada diriwayatkan dari Abdullah bin Hubaib. Teman-teman jangan lupa ya mengamalkan 3 qul, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas setiap petang dan pagi hari. Itu biasakan 3 kali atau 2 kali dalam sehari itu ya. Oke, kita lanjut surah Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abidun ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abidun ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Yang artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Selanjutnya surah An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Yang artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sungguh Dia Maha Penerima Tobat. Selanjutnya surah Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab ma agna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran
zatal lahab wa imra'atuh hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad, yang artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasalah dia. Tidaklah berguna baginya harta dan apa yang dia usahakan, kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak neraka. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar penyebar fitnah. Dia lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Nauzubillah. Yang artinya mengutip dari ahli bahasa bahwa ungkapan seperti termasuk pada takkid, penegasan seperti yang terdapat pada ayat fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kata Berani, engkau melihat manusia yaitu sebagai suku dan kabilah Arab, mereka memasuki agama Allah dan berbondong-bondong, yaitu pada agama yang membawa kepada engkau oleh engkau, dan engkau serukan kepada mereka. Yang ketiga, yakni dia akan merugi, celaka, sesat amalnya dan juga langkahnya, dan sesungguhnya dia akan binasa, yakni benar-benar pada binasa dan hancur. Abu Lahab termasuk salah seorang paman Rasulullah SAW. Nama aslinya adalah Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Dia sangat benci dan seringkali menyakiti Rasulullah SAW. Dia sangat iri terhadap agama yang dibawa dan disebarkan oleh beliau. Selanjutnya surah Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatal sita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf, yang artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, Ka'bah, yang telah memberi makan kepada mereka, yang menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Selanjutnya surah Al-Mu'min. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un, yang artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat ria dan enggan memberi bantuan. Selanjutnya surah Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar, yang artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Surat Al-Quraisy, yang artinya itu dari Ibnu Katsir, yang telah memberi makan kepada mereka yang menghilangkan lapar, yakni Dia adalah Tuhan pemilik rumah ini. Dia adalah Tuhan yang memberi makan kepada kalian sehingga kalian terhindar dari kelaparan dan mengamankan mereka dari ketakutan, yakni memberikan keistimewaan dari kalian dengan keamanan, maka hendaklah mengesahkannya dengan beribadah semata kepadanya dan tidak menyekutukannya. Jangan menyembah berhala, pohon, batu, dan sesembahan lainnya. Barang siapa yang melakukan hal itu, maka Allah akan memberikan dua keamanan secara sekaligus baginya, yaitu keamanan di dunia dan keamanan di akhirat. Barang siapa yang tidak melaksanakan hal itu, maka dia tidak akan mendapatkan keduanya seperti disebut dalam ayat. Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram. Rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dan segenap tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang selalu mereka perbuat. Selanjutnya surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasoi bil hab subhanallah wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Selanjutnya surah Al-Humazah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa addadah yahsabu anna malahu ahladah kalla la yumbazanna fil khutamah wa ma adraka ma khutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muwaddadah alaihim musadah fi amadim mumaddadah, yang artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih,
Maha Penyayang. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia manusia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya, sekali-kali tidak. Pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka mutamah. Dan tahukah kamu apakah neraka mutamah itu? Yaitu api azab Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Sungguh api itu ditutup rapat atas diri mereka, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Selanjutnya surah Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratim min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul, yang artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan gajah? Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia, dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong yang melemparkan mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Ini menurut Ibnu Katsir, surah Al-Humazah yang arti selanjutnya itu mengumpat, dan Al-Humazah itu mengumpat dengan ucapan, dan Al-Lumaz mencela dengan perbuatan, yakni memandang rendah dan meremehkan orang lain. Ibnu Abbas mengatakan Humazatil Lumazah memfitnah orang dan mencelanya. Ar-Rabi bin Anas mengatakan Al-Humazah artinya mencela di depan wajahnya, Al-Lumazah menjelek-jelekan di belakangnya. Qatadah mengatakan Al-Humazah dan Al-Lumazah yakni dengan lisan dan matanya sama saja dengan memakan daging saudara sendiri, yaitu dengan memfitnah mereka. Mujahid mengatakan Al-Humazah dilakukan dengan tangan dan mata, dan Al-Lumazah dilakukan dengan lisan. Oke, selanjutnya ya teman-teman, surah Al-Fil. Selanjutnya nih, wahusila ma fis sudur inna rabbahum bihim yauma idzil khabir, yang artinya dan apa yang tersimpan di dalam dada dilahirkan. Sungguh Tuhan mereka pada hari itu maha teliti terhadap keadaan mereka. Selanjutnya surah Al-Qari'ah. Surah Al-Qari'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah, yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa
takunul jibalu kal ihnil manfus fa amma man sakulaj wa mawajinu fahuwa fi isatir radiyah wa amma man khaffaj mawajinuhu fa ummuhu mawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah, yang artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hari kiamat, apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang meluas senang. Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Selanjutnya surah At-Takasur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta jurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun summa kalla saufa ta'lamun kalla law ta'lamun ilmal yakin latarawunnal jahim summa latarawunnaha ainal yakin summa latus'alunna yawma idin anin na'im. Jazaa'uhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasya rabbahu, yang artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bermegah-megah telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Kemudian sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui sekali-kali tidak. Sekiranya kamu sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatan itu. Kemudian sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui. Sekali-kali tidak, sekiranya kamu mengetahui dengan pasti. Niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia itu. Arti lain dari Al-Qari'ah di atas tadi, adapun orang yang berat timbangan kebaikan, yang dimaksud dengan al-mawazin adalah al-waz, artinya timbangan. Maka bagi kehidupan yang diridhoi yaitu kehidupan di dalam surga.
Yang kedua, mengatakan disebutkan dengan istilah umum untuk neraka hawiyah karena tidak ada tempat kembali selain itu. Ibnu Zaid mengatakan hawiyah adalah salah satu nama neraka yang akan menjadi tempat dia kembali dan di sanalah kepalanya akan dibenamkan. Nauzubillah min dzalik, ya Allah. Selanjutnya surah Al-Zalzalah. Surah Al-Zalzalah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza juljilatil ardu jiljalaha wa ahrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu ahbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzi yasdurun nasu astata liyuraw a'malahum faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Yang artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini? Pada hari itu bumi menyampaikan beritanya, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang sedemikian itu kepadanya. Pada hari itu manusia mengeluarkan dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua amal perbuatannya. Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Selanjutnya surah Al-Adiyat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal adiyati dabha fal muriyati qadha fal mugirati subha fa asarna bihi naf'a fawasajna bihi jam'a innal insana lirabbihi lakanud wa innahu ala zalika lasahid wa innahu li hubbil khairi lasadid afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur wa husila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Yang artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang,
demi kuda perang yang berlari kencang terengah-engah, dan kuda memercikan bunga api dengan pukulan kuku kakinya, dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba pada waktu pagi, sehingga menerbangkan debu-debu, lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Sungguh manusia itu sangat ingkar tidak bersyukur kepada Tuhan, dan sesungguhnya dia manusia mengakui keingkarannya, dan sesungguhnya cintanya pada harta benar-benar berlebihan. Maka tidakkah dia mengetahui apabila apa yang di dalam kubur dikeluarkan dan apa yang tersimpan di dalam dada dilahirkan? Sungguh Tuhan mereka pada hari itu maha teliti terhadap keadaan mereka. Arti lain dari surah Al-Zalzalah ini, pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dan cara berkelompok-kelompok menuju tempat hisab. Ada yang diarahkan ke surga dan ada yang diarahkan ke neraka, yakni agar mereka menyaksikan amal perbuatan mereka sesuai dengan apa yang dijanjikan Allah. Kepada mereka ada yang mendapatkan kemuliaan dan ada yang mendapatkan siksaan. Selanjutnya surah Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahri. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amri. Salamun hiya hatta matla'il fajri. Yang artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat dan ruh Jibril dan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Subhanallah. Selanjutnya surah Al-Bayyinah. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufam mutahharah fiha kutubun qayyimah. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah.
Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaa'uhum inda rabbihim jannatu annin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum waradu anhu dzalika liman khasya rabbah, yang artinya surah Al-Bayyinah artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang pada mereka bukti yang nyata, yaitu seorang Rasul dari Allah, Muhammad, yang membacakan lembaran-lembaran yang suci Al-Quran. Di dalam terdapat isi kitab-kitab yang lurus benar, dan tidaklah terpecah belah orang ahli kitab melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus benar. Sungguh orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah sejahat-jahatnya makhluk. Sungguh orang-orang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu adalah sebaik-baiknya makhluk. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya, dan demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhan. Arti lain dari Al-Anbiya itu di dalamnya terdapat hukum-hukum tertulis yang lurus. Dia akan membacakan apa yang dikandungnya, yaitu Al-Quran. Di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya dan ada pula orang-orang yang kafir kepadanya. Pada mereka itu disuruh di dalam kitab-kitab mereka, yaitu Taurat dan Injil, kecuali menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam beragama, artinya membersihkannya dari kemusyrikan dan lurus, maksudnya berpegang teguh pada agama Nabi Ibrahim dan agama Nabi Muhammad. Bila telah datang nanti, maka mengapa sewaktu ia datang mereka menjadi ingkar padanya, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama atau tuntunan yang lurus. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Aden. Oke. Selanjutnya surah At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wajjaitun waturi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin.
illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du bildin alaisallahu biahkamil hakimin, yang artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, demi buah tin dan buah zaitun, demi Gunung Sinai, dan demi negeri Mekah yang aman ini, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Bukankah Allah hakim yang paling adil? Oke. Selanjutnya surah Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbikar ruj'a ara'aital ladzi yanha abdan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda au amara bittaqwa ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allaha yara kalla la illam yantah lanasfa'am bin nasiyatin kadibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u jabaniyah kalla la tusti'hu wasjud waqtarib, dengan artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Sekali-kali tidak, sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas. Apabila melihat dirinya serba cukup, sungguh hanya kepada Tuhanmu tempat kembalimu. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang seorang hamba ketika dia melaksanakan sholat? Bagaimana pendapatmu jika dia yang dilarang sholat itu berada di atas kebenaran petunjuk, atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah? Bagaimana pendapatmu jika dia melarang itu mendustakan dan berpaling?
Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? Sekali-kali tidak. Sungguh, jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka. Maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Kelak kami akan memanggil malaikat Jabaniyah, penyiksa orang-orang yang berdosa. Sekali-kali tidak. Janganlah kamu patuh kepadanya, dan sujudlah serta dekatlah dirimu kepada Allah. Selanjutnya surah Ad-Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma khala, walal akhiratu khairul laka minal ula, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo, alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka dollan fahada, wa wajadaka ailam fa'agna, fa'ammal yatima fala takhar, wa amma sa'ila fala tanhar, wa amma binikmati rabbika fahadis. Yang artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, demi waktu duha, ketika matahari naik sepenggalah, dan demi malam apabila telah sunyi, Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu. Dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan, dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, sehingga engkau menjadi puas. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim lalu dia melindungimu, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung lalu dia memberikan petunjuk, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan lalu dia memberikan kecukupan. Maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang, dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau menghardiknya, dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Selanjutnya surat As-Syar. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tasra laka sadrak, wa wada'na anka wizrak, alladhi anqadha dhahrak, wa rafa'na laka dhikrak, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faragta fansab, wa ila rabbika farghab. Yang artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, bukankah kami telah melapangkan dadamu Muhammad, dan kamu pun telah menurunkan beban darimu yang memberatkan punggungmu, dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu, maka sesungguhnya bersama kesulitan dan kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai dari sesuatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain.
dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Selanjutnya surat Al-Lail. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza taghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqad dzakara wal unsa inna sa'yakum lasatta fa amma an a'ta wattaqa wasaddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanu yassiruhu lil usra wa ma yugni anhu maluhu idza taradda inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula fa'anzartukum naran taladdo la yaslaha illal asqa alladzi kadzdzaba wa tawalla wa sayujannabuhal anqa alladzi yu'ti malahu yataraka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa btigha'a wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda, yang artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang, demi malam apabila menutupi cahaya siang, demi siang apabila terang benderang, demi penciptaan laki-laki dan perempuan, sesungguhnya usaha memang beraneka macam, maka barang siapa memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang baik surga, maka akan menjadi mudahkan baginya jalan menuju kemudahan kebahagiaan. Dan adapun orang yang kikir dan merasa dirinya cukup, tidak perlu pertolongan Allah serta mendustakan pahala yang terbaik, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kesukaran kesengsaraan, dan hartanya tidak bermanfaat baginya. Apabila dia telah binasa, sesungguhnya kamilah yang memberikan petunjuk, dan sesungguhnya milik kamilah akhirat dan dunia itu. Maka itu memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala, yang hanya dimasuki oleh orang-orang yang paling celaka, yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari iman, dan akan dijauhkan darinya neraka orang yang paling bertakwa dan menginfakkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkan dirinya, dan tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat padanya yang harus dibalasnya, tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari keridhaan Tuhan yang Maha Tinggi, dan niscaya kelak dia akan mendapat kesenangan yang sempurna. Yang benar adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan matahari dan waktu siang, sebab cahaya matahari muncul pada siang hari.
Oke teman-teman, hari ini sekian dulu belajar mengajinya dengan surah-surah pendek tadi. Selanjutnya kita dilanjut di lain waktu ya teman-teman ya. Terima kasih atas perhatiannya dan saya pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.